Apa ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau dulu saya jawabnya cuma 3. Akidah Ahlus Sunnah itu bermanhaj Asy'ari Maturidi. Yang kedua bermazhab. Fikih yang 4 salah satunya. Yang ketiga bertasawuf. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara manusia ada yang salah kaprah dalam memahami makna ahli sunnah wal jamaah. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menyebutkan ahli sunnah wal jamaah, maka di situ ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah ahli sunnah. Kalau dikatakan dia adalah ahli sunnah, maka menunjukkan kata tersebut, orang tersebut senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi SAW, senantiasa berjalan di atas petunjuk Nabi SAW, senantiasa berjalan di atas ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka kita gelar mereka ahli sunnah, yaitu orang-orang yang senantiasa menegakkan sunnah Nabi SAW. Apakah yang berkaitan dengan akidah, perkataan maupun perbuatan, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atau sampai kita berdakwah kepada manusia. Bagaimana Nabi SAW berdakwah, maka seperti itu juga kita berdakwah. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal jamaah. Jamaah yang dimaksudkan oleh para ulama di sini adalah tentunya yang pertama kali mendahului kita dalam perkara iman, yaitu para sahabat ridwanullahi jami'an. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu para tabi'in yang mengikuti dan meneladani sahabat Nabi SAW, yang kemudian mereka mengambil ilmu dari sahabat ridwanullahi jami'an secara i'tiqadiyah, kemudian secara fi'liyah, dan secara qauliyah dan dakwah. Itulah mereka para tabi'in. Kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'ut tabi'in, orang-orang yang datang dari generasi yang ketiga. Kemudian setelah mereka a'immatul arba', orang-orang yang setelah mereka yaitu para imam yang kita kenal, yang walaupun jumlahnya sangat banyak, namun yang masyhur yang kita kenal adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i, dan imam-imam yang lainnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, jamaah rahmatullah, adalah tidak sebagaimana yang dikatakan da'i si fulan ini, yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terdiri dari 3. Yang pertama, i'tiqadnya, keyakinannya adalah al-asy'ariyah. Kemudian yang kedua, amalannya adalah, fikihnya adalah bermazhab. Kemudian yang ketiga adalah bertasawuf. Maka kaidah ini jamaah rahmatullah, di dalam memahami makna ahli sunnah wal jamaah, maka tentunya ini adalah merupakan sebuah kesalahan yang sangat jelas, kesalahan yang sangat fatal, kesalahan yang dibuat-buat. Kenapa jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala? Karena kalau kita ingin menimbang, bercermin dengan keadaan orang-orang soleh sebelum kita, yaitu para sahabat ridwanullah jami'an. Sebab para sahabat adalah diantara barometer dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya siapa yang hidup setelah aku di antara kalian, maka sungguh kalian akan banyak mendapatkan perselisihan yang banyak. Jadi banyaknya perselisihan karena mereka menyelisih sunnah Nabi SAW. Maka apa solusi yang disampaikan oleh Nabi SAW ketika banyaknya perpecahan seperti ini? Maka Nabi SAW cuma memberikan 2 solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian ketika melihat banyak perselisihan, banyak keanehan orang beragama, banyak kelompok-kelompok dalam beragama, banyak istilah-istilah dalam beragama yang tidak dikenal atau tidak memiliki usul syar'i di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, seperti pembagian 3 ini, akidahnya Asy'ariyah, fikihnya bermazhab, ibadahnya bermazhab, kemudian yang terakhir thariqahnya, manhajnya adalah bertasawuf. Maka ketika kita banyak mendapatkan keanehan-keanehan dalam beragama, perpecahan dalam beragama, kelompok-kelompok dalam beragama, maka solusinya cuma 2. Maka senantiasa mengembalikan semua amalan-amalan yang berkaitan dengan agama dengan perbuatan Nabi SAW dan dengan apa yang dijalankan oleh para sahabat. Ini kaidah jamaah rahmatullah. Perhatikan, ihtamu ya ikhwatal iman. Ihtamu, ihfadhu, lahidhu. Maka perhatikan, semua amalan yang dilakukan oleh manusia, siapapun itu orangnya, mau kiai, mau ustadz, apalagi datang di zaman kita sekarang ini yang tidak mumpuni ilmunya, atau mereka berilmu tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, yang berakidah tidak sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mengaku-ngaku kullu yadda'i waslan li lailah wa laila lam takiru bidak. Sebagaimana perkataan pepatah orang Arab, semuanya mengaku memiliki hubungan spesial dengan si Laila, namun si Laila itu tidak mengakui hubungan tersebut. Semuanya mengaku Islam, semuanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, namun apa yang mereka akui, apa yang mereka katakan tidak sebagaimana mestinya, tidak sejalan dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah dikembalikan kepada Nabi SAW dan bagaimana cara beragamanya para sahabat ridwanullah jami'an. Sebab para sahabat adalah orang yang direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah sahabat, kemudian tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in. Maka 3 generasi ini adalah merupakan generasi yang terbaik
terbaik di antara umat ini sebab karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Jadi tidak berpegang teguh hanya secara perkataan dan perbuatan, tidak, jawaan rahmatullah. Namun para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan a'immatul arba'ah, mereka meneladani, mengikuti Nabi SAW dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara manhaj, dalam perkara muamalah dan dakwah, bahkan dakwah mereka mengikuti Nabi SAW. Sehingga mengatakan ahli sunnah wal jamaah itu terdiri dari 3, maka ini adalah merupakan perkara bid'ah, perkara yang baru dan tidak memiliki usul. Bagaimana mungkin zaman rahmatullah kita katakan akidah ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah itu ciri-cirinya asy'ariyah akidahnya, kemudian fiqihnya bermadhab, kemudian manhajnya adalah tasawuf. Padahal Nabi SAW, kemudian sahabat, kemudian para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in dan a'immatul arba'ah tidak pernah mengenal akidah syariah sebelumnya. Jadi akidah syariah ini dan juga disebutkan oleh para ulama, dan ini sudah kita bahas secara panjang lebar, bagaimana akidah syariah ini menyimpang dalam perkara akidah tentunya, ya. Dan setelah penyimpangan akidah syariah ini telah dibukukan oleh para ulama, maka silakan dibantah, ya. Kalau memang kalian mengatakan akidah syariah itu di atas kebenaran, maka bantah kritikan para ulama berkaitan dengan kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan akidah syariah, maka silakan dibantah. Jadi jangan hanya sekedar berkoar-koar, menyampaikan di podium, oh tidak begini, oh tidak begitu, oh salafi wahabi hanya tuduhan palsu, tuduhan fitnah keji terhadap akidah syariah, maka para ulama telah membantahnya. Kalau memang Anda berada di atas babul ilmiyah, seseorang yang berjalan di atas keilmuan yang ilmunya jelas terang benderang, maka bantah kritikan ulama yang telah dibukukan berkaitan dengan akidah syariah, maka silakan dibantah. Jadi tidak sekedar berkoar-koar dan seterusnya. Maka bantahan terhadap kesesatan akidah syariah, maka itu telah dibukukan para ulama dan mereka telah mengcross-check, mengkritik buku-buku tersebut. Dan itu adalah merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hadirnya para ulama mengkritik akidah-akidah mana yang menyimpang dan akidah-akidah mana yang as-sahihah ala fahmi salafil ummah. Maka perlu juga diperhatikan bahwasanya keyakinan akidah syariah ini, Imam Abu Hasan al-Asy'ari ini sudah bertobat dari keyakinan terdahulunya. Jadi kalau kita ingin melihat sejarah perjalanan keberagamaan Abu Hasan al-Asy'ari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, adalah beliau memiliki fase-fase yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, di mana Abu Hasan al-Asy'ari menjelma kemudian mengikuti manhaj al-sunnah wal jamaah. Ya, ketika beliau mendapatkan kitabnya Imam Ahmad, kemudian beliau menyetujui akidah Imam Ahmad, yang artinya beliau merujuk dari pemahaman akidah yang terdahulu dan meninggalkan akidah yang menyimpang yang pernah beliau yakini. Dan beliau bersifat dan bertobat dari perkara tersebut. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah harus bermadhab. Maka zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, madhab ahli sunnah wal jamaah adalah sunnah. Hadis Nabi SAW. Sebagaimana semua imam madhab bermadhab kepada Nabi SAW. Mereka kiblat madhabnya adalah kembali kepada Nabi SAW dan kepada para sahabat ridwanullah jami'an. Dan semuanya sepakat dan semuanya mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Perhatikan jamaah rahmatullah, ini orang yang tidak banyak ketahui. Perhatikan, semua imam madhab, apakah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, bahkan Imam Ahmad, mereka semua mengatakan dalam kitab-kitab mereka, masih ada kitab-kitab mereka, dan ini tidak pernah dinukilkan oleh sebagian dai-dai yang sesat, dengan tujuan mungkin untuk memberi syubhat. Jadi mereka ahli syubhat itu zaman dari Allah, ya kadang mereka mengambil sebagian perkataan ulama yang mencocoki dengan keyakinan mereka, yang mencocoki dengan amalan bid'ah mereka, dan sebagian besar yang lainnya mereka tinggalkan. Jadi mereka ini cocok logi, mengambil yang sesuai dengan manhaj mereka dan meninggalkan semua yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Termasuk perkataan imam, semua imam, idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, fahuwa madhhabi, maka itu adalah madhabku, maka itu adalah manhajku, maka itu adalah sunnahku. Maka madhab ahli sunnah wal jamaah adalah sunnah, ya. Adapun kalau kita mengambil keterangan dari para imam, kemudian mengambil pendapat sebagian imam dan meninggalkan sebagian pendapat imam, maka itu lumrah, ya, lumrah bagi penuntut ilmu. Bahkan sebagian nasihat para ulama, mereka yang kemudian masih awam, maka tidak mengapa kemudian dia mengambil salah satu pendapat mazhab yang dia yakini pendapat tersebut sangat kuat. Kemudian akan tetapi dia tidak boleh terpaku dengan satu mazhab. Ya, tidak boleh mengkultuskan satu mazhab, karena ini adalah perkara yang haram. Karena kalau mengkultuskan sebuah mazhab, satu mazhab, maka sama saja kita mengatakan mazhab tersebut ma'sum. Naudzubillah min dzalik. Maka ini tidak boleh. Banyaknya orang menyimpan dalam beragama karena mengkultuskan seseorang. Maka kita tidak boleh mengkultuskan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Semua ini manusia memiliki kesalahan. Sebagaimana perkataan Imam Malik, semua perkataan manusia, siapapun itu orangnya di dunia ini, bisa yukhadz wa yutrak.
dia ambil dan ditinggalkan perkataannya, dilempar perkataannya. Dia ambil kalau mencocoki sunnah, itu adalah mazhab kita, dan ditinggalkan kalau tidak mencocoki sunnah. Maka ini sangat penting. Sebenarnya pembahasannya sangat luas jawaban rahmatullah. Kemudian yang ketiga, harus bersufi. Sufi ini sejak kapan muncul? Ya, tidak pernah dikenal di generasi sahabat tabi'in dan para tabi'in dan a'immatul arba'. Dan kita sudah bahas jawaban rahmatullah di video yang lainnya, bahwasanya sufi ini ditahdzir oleh para ulama. Taib, kalaupun ada sebagian di antara para ulama yang merekomendasi sufi, maka tentunya sufi yang dimaksudkan oleh para ulama ini, para ulama kita adalah sufi yang terdahulu, al-qudama, yang memang mereka berjalan di atas sunnah Nabi SAW, yang walaupun sebenarnya mereka awal-awalnya tidak dikenal dengan sufi. Nanti ada orang-orang belakangan, karena mereka ini banyaknya memakai pakaian wol, suf, dari kata suf, akhirnya mereka lebih dikenal dengan sufiyah, yaitu orang-orang yang banyak menggunakan pakaian wol, kain yang kasar. Namun sufiyah pada saat dahulu berbeda dengan sekarang. Ya, ada pun orang-orang sekarang yang bermanhaj sufiyah, ya, mereka menjadikan sufi itu sebagai manhaj. Maka ini sebenarnya juga salah kaprah. Orang-orang terdahulu dikenal dengan sufi karena pakaian wolnya, bukan karena akidah dan manhajnya. Ini perhatikan zaman dalam Allah. Orang-orang terdahulu dikenal dengan sufinya bukan karena akidahnya, bukan karena manhajnya, bukan karena pemahamannya, tapi mereka dikenal dengan sufiyah karena mereka memakai kain wol. Jadi orang-orang yang dikenal dengan sufiyah dahulu adalah orang-orang yang banyak menggunakan pakaian wol yang suf, yang kasar, bahannya kasar, yang memang mereka benar-benar di atas akidah dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi mereka tidak dikenal dengan akidah manhaj yang menyimpang selain dari akidah yang dan manhaj yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian datang generasi yang berikutnya, generasi yang belakangan, kemudian menjadikan sufiyah itu sebagai sebuah lakop akidah manhaj dan beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan akidah dan manhaj yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka perlu diluruskan oleh kaum muslimin bahwasanya sufiyah sekarang ataupun sufiyah yang terdahulu yang sudah menyimpang, maka itu tidak dikenal oleh para generasi yang terbaik di zaman di dalam diri kaum muslimin. Maka tentunya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala memahami Ahlussunnah wal Jamaah dengan 3 poin yang disebutkan si dai ini, hadahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk. Maka ini tentunya salah kaprah, kesalahan yang tidak ada dasarnya zaman rahmatullah, tidak ada pendalilannya, tidak pernah dinukilkan, ya. Jadi tidak pernah dinukilkan di kitab-kitab manapun seperti itu penyebutan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi ini adalah sesuatu yang baru, ya, nanti muncul dari orang-orang seperti ini, dai syubhat. Jadi pembagian 3 ini muncul dari si dai ini, ya, tidak pernah dinukilkan di kitab-kitab manapun para ulama. Jadi semua ulama itu kalau menjelaskan makna Ahlussunnah wal Jamaah, muaranya adalah kembali kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ya, tidak akidahnya syariah, kemudian fikihnya, ibadahnya bermazhab, kemudian yang ketiga adalah bertasawuf. Maka ini tentunya zaman dari rahmatullah adalah merupakan penjelasan yang sangat keliru, dan hendaknya kita meninggalkan semua dai syubhat yang tidak jelas keilmuannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.